diri sebagai kepala kampung Agung Dalam, yaitu terwujudnya masyarakat Agung Dalam yang adil, makmur, sejahtera, bermartabat, dan transparan dalam anggaran pembangunan kampung. Bapak Ibu, saya bisa tahu nggak dari mana? Nggak tahu kan? Saya ini dulu ketua Pilkakam, dan lembaran waktu itu kami minta visi dan misi calon kepala kampung, dan semuanya mengumpulkan, dan saya mempunyai arsipnya. Kebetulan Pak Herman saya yang memenangkan kontestasi tersebut, saya baca kembali dan akhirnya kita tuangkan. Ini 100% tidak meleset dari apa yang beliau cita-citakan untuk Kampung Agung Dalam kita tercipta. Next. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lihat di gambar di dalam program beliau selama 100 hari kerja. Hari ini sudah 99 hari sejak pelantikan, dan besok sudah memasuki hari yang 100. 14 April pelantikan, 14 Juli besok 100 hari kerja beliau. Kita lihat pembangunan ataupun masyarakat sudah mulai bergeliat untuk gotong royong membantu warga. Adapun misi beliau yang pertama adalah memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini luas sekali maknanya ini. Makanya ini tampil di RPJM. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kondisi masyarakat Kampung Agung Dalam yang aman, tertib, guyup, rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun yang ini sangat luas sekali maknanya, dan kita tampilkan juga di rancangan pembangunan jangka menengah. Yang ketiga adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Kampung Agung Dalam yang transparan dan akuntabel. Yang keempat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar. Dengan slogan kita adalah cetar. Kalau Bupati Tulang Bawang, BMW bergerak melayani warga. Kalau kita cetar saja, cepat, tepat, dan benar. Ada pembahanannya juga sebenarnya, cuman mikir apa ya artinya itu, nanti saja tapi itu. Ya, selanjutnya adalah yang kelima, melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, yang mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Next. Yang keenam adalah menciptakan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik kampung, BUMKAM. Periode beberapa tahun yang lalu, BUMKAM kita tidak kenikmatan batang hidungnya, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk Bapak Kepala Kampung mengaktifkan kembali BUMKAM-nya. Yang ketujuh adalah meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program-program peningkatan pengetahuan dan produktivitas keterampilan masyarakat. Ini luas sekali, apapun bisa masuk di sini, baik itu Muslimat, NU, Muhammadiyah, kemudian paguyuban juga bisa masuk di sini, kemudian apapun itu, baik itu aparatur kampung dan warga masyarakat. Kemudian yang kedelapan adalah menanamkan nilai-nilai religi dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat. Kemudian yang kesembilan adalah jemput bola untuk mendapatkan program bantuan, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun tingkat nasional. Saya sempat mengeluhkan, Kampung Agung Dalam ini apa dosanya? Kok bantuan-bantuan mengalir ke kampung yang lain, tapi Agung Dalam ini terlewatkan? Apa dosa Agung Dalam ini? Maka dari situ kami berpendapat kita yang harus jemput bola. Apapun caranya, kita yang harus jemput bola. Kemudian yang ke-10, memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga kegemaran masyarakat kampung. Masyarakat Kampung Agung Dalam harus sehat. Maka dari situ kita fasilitasi. Mereka yang hobi futsal akan kita buatkan lapangan futsal. Mereka yang hobi sepak bola, di depan kita sudah ada lapangan sepak bola. Bulu tangkis juga begitu. Biliar, ya, itu merupakan olahraga yang harus kita berdayakan. Dan Pak Lurah juaranya kalau biliar. Catur, enak beli meja catur. Dan seterusnya dan seterusnya. Next. Kemudian 11, melobi perusahaan yang ada di Kampung Agung Dalam agar memberikan dana CSR-nya
untuk kemaslahatan warga. Di Agung Dalam ini ada BW, kemudian ada Rumah Sakit Penawar Medika, ada PT KSO Yasa, dan juga Wahana Perkasa. Mungkin juga ada lapak singkong, sawit, dan sebagainya. Ini mereka mempunyai kewajiban kepada warganya, kepada warga Agung Dalam, supaya apa? Supaya memberikan dana bantuan sosial yang mereka dapatkan dari keuntungan berusaha di Agung Dalam untuk kemaslahatan warga Agung Dalam. Dan ini 100 hari kerja Bapak Lurah kita sudah terlaksana dan terus akan kita pertahankan. Contohnya apa? Kemarin Idul Adha kita mendapatkan 1 ekor sapi dari PT Wahana Perkasa dan 3 ekor kambing dari PT KSO Yasa, 1 ekor kambing dari Auto 2000. Dan ini adalah program Pak Lurah, bukan semata-mata untuk beliau pribadi, tapi untuk kemaslahatan warga Agung Dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah memfasilitasi petani singkong dan sawit agar menjual hasil perkebunan mereka langsung ke pabrik. Dan kita sekarang sudah mempunyai DO atas nama kampung. Maka selama 6 tahun ke depan kami harapkan petani-petani singkong yang akan menjual hasil pertaniannya harus menggunakan DO dari kampung, dan kampung tidak mengambil keuntungan sedikit pun, hanya saja kita mendapatkan apresiasi dari pabrik sehingga kita mendapatkan poin, dan itulah yang akan kita gunakan untuk kas kampung kita. Selanjutnya adalah mengaktifkan tim gerak PKK Bunda PAUD memfasilitasi kegiatan Karang Taruna. Pada saat serah terima jabatan kepala kampung dari Ibu PJ, Bapak Camat memberikan arahan kepada kita. Kami sangat prihatin kepada Agung Dalam karena PKK-nya vakum. Sendok garpu piring tidak ada, padahal sudah berapa periode mereka bergerak dan dana sudah ada. Nah, maka dari situ kami ingin ibu-ibu PKK aktif, kemudian juga Bunda PAUD yang juga dilantik oleh Ibu Bupati juga akan diaktifkan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna kita akan bergerak pada saat Banjarmargo Cup, mereka lah yang menjadi panitianya, mereka lah yang berjuang bagaimana acara tersebut dapat terlaksana dengan sukses. Selanjutnya adalah yang ke-15, membuat tempat pemakaman umum serta memberi kepastian hukum terhadap tempat pemakaman umum yang berada di Kampung Agung Dalam. Pada saat ini Pak RK 02 masyarakat bimbang, apakah TPU yang berada di 02 tersebut punya umum apa punya pribadi. Nah, maka ini jadi PR kita untuk nanti kita bersama-sama menyelesaikan perkara ini dan kita pastikan status hukumnya bagaimana. Next. Memastikan penerima segala jenis bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Hari ini Pak Kasih Kesejahteraan kita, Pak Mirsandi, selalu mengatakan kepada kami BLT itu tidak tepat sasaran, Pak. Nah, artinya apa? Ya, ini salah satu bentuk kepedulian agar BLT tepat sasaran. Memang itu merupakan program dari Bapak Kepala Kampung kita. Kemudian mengadakan acara peringatan hari besar keagamaan, baik itu Nuzulul Quran ataupun Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Selanjutnya adalah pembuatan website kampung dan digitalisasi kependudukan warga Kampung Agung Dalam. Ketika kita di depan layar, ketika kita ketik miskin di laptop atau di komputer kita, maka di situ akan muncul penduduk yang miskin. Itu merupakan salah satu bentuk digitalisasi. Ketika kita ketik nama Habibie, di situ muncul semua tanggal lahir, nama istri, nama anak, surat-surat apa yang beliau bikin di kampung, di situ akan muncul semua. Dan itu tentu saja kita akan lakukan karena itu merupakan modernisasi dari pembinaan aparatur kampung. Dan juga website kampung, ketika kita ketik di Google Kampung Agung Dalam nggak ada.
Justru yang muncul Agung Jaya. Tapi kita ketik Desa Eka Mulia Mesuji misalkan, muncul tren apa aja yang ada di sana. Nah ini bagi kami ini prihatin Pak. Ini merupakan cita-cita bagaimana nanti Agung Dalam terkenal sampai dengan penjuru dunia melalui website kampung. Kemudian memberdayakan Limas, dan dalam setiap kegiatan masyarakat tentu saja Limas pada hari ini sudah kami jadwalkan mereka harus berjaga di balai kampung. Kemudian di setiap kegiatan masyarakat harus melibatkan bagi masyarakat yang ingin membuat surat keterangan atau surat izin keramaian, maka harus dikasih catatan nanti harus melibatkan Linmas di dalam kegiatannya tersebut. Selanjutnya adalah mengajak masyarakat agar selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah atau konflik internal masyarakat Agung Dalam, dan tetap selalu berkoordinasi dengan keamanan sebagai penegak hukum tertinggi di wilayah Kampung Agung Dalam. Next. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang ke-21 adalah menjadikan areal sekitar kawasan Tugu BMW sampai jalan lintas Rawajitu ke Simpang BL itu sebagai sentra ekonomi kreatif UMKM bagi warga yang mempunyai warung, yang mempunyai usaha di area Tugu BMW sampai dengan Simpang BL. Itu program kita bagaimana supaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten membantu untuk itu dijadikan sebagai pusat atau sentra ekonomi, dan sekarang sudah berjalan. Pada saat nanti Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bapak Kiai Haji Maskur Al-Faruq mendirikan Universitas Al-Faruq di sini, master plan-nya mereka akan mendirikan universitas. Siapa yang akan memenuhi kebutuhan mahasiswa-mahasiswanya kalau bukan kita? Maka Kampung Agung Dalam akan membuat program bagaimana supaya areal sekitar Tugu BMW sampai dengan Simpang BL menjadi sentra ekonomi. Selanjutnya adalah penyediaan taruh kampung untuk tiap-tiap RK, pembangunan gapura di tiap-tiap gang atau lorong yang ada di kampung, pembuatan gorong-gorong di jalan kampung, pemanfaatan lahan di balai kampung untuk pertanian sayur mayur dan pembudidayaan ikan konsumsi. Next. Memberi dana bantuan operasional untuk kelompok pengajian. Ini luas, pengajian apapun itu juga, Muslimat, NU, Muhammadiyah, Persis, NII, DII, semuanya bisa kita cover di sini. Baik berupa lembaga, paguyuban dan sebagainya. Kemudian juga selanjutnya memfasilitasi warga yang tidak mampu pada saat sakit agar dapat berobat di rumah sakit atau di puskesmas. Terakhir kami mendapatkan informasi warga RK 05, RT 05 nggak bisa berobat, dilaporkan oleh bapak RT-nya nggak bisa berobat, takut karena nggak punya biaya. Kampung itu akan mengcovernya. Kita minta dana CSR dari rumah sakit supaya apa? Diobatin ini warga kami. Jadi mudah-mudahan dengan itu merupakan jadi program kita, nanti kita gelontorkan dana darurat untuk biaya pengobatan warga yang tidak mampu. Selanjutnya adalah pembuatan pagar keliling balai kampung, pembuatan dan pemasangan paping untuk halaman balai kampung, mempercantik halaman balai kampung dengan kolam ikan hias dan taman bunga serta ornamen lainnya. Next. Merayakan HUT kampung dengan kegiatan yang bersifat positif serta mendidik warga, memfasilitasi kegiatan warga dalam memperingati HUT RI, penyediaan sarana olahraga seperti meja biliar, meja tenis meja, lapangan badminton, voli, catur dan lain sebagainya. Mengadakan family day atau studi tour untuk aparatur kampung, BPK beserta keluarga. Jangan hanya perusahaan aja, kampung juga harus melaksanakan family day. Itu pun kalau disetujui dan memenuhi regulasi yang ada. Kemudian pembangunan gedung serbaguna atau GOR dan GOR gelanggang olahraga.
Kemudian di bidang-bidang pembangunan yang kita masukkan ke RPJM, salah satunya adalah dalam bentuk lapangan yang kita punya ini akan dijadikan sport center, Agung Dalam Sport Center, di mana ini semua akan kita bangun. Dan kita bangunkan yang pertama adalah jogging track untuk bapak-bapak yang ingin, bapak dan ibu olahraga. Yang kemudian taman atau alun-alun kampung, kemudian lapangan futsal dan voli, lapangan 3-in-1, kemudian pusat swafoto bagi anak-anak muda kita. Dan itu tercantum di 5 bidang yang telah kita masukkan di RPJM. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita bahas sampai selesai, sampai subuh ini nggak bakal selesai, Pak. Maka ini adalah secara singkat kami sampaikan. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kampung tadi. RPJM ini adalah menampung aspirasi dari Sabang sampai Merauke. Sebanyak-banyaknya aspirasi akan kita tampung. Pembangunannya itu yang masuk, yang tidak masuk akal pun akan kita tampung. Namun pada saat kita melaksanakannya melalui program RKP, Rencana Kegiatan Pembangunan, masukan dari masyarakat dan skala prioritas yang akan kita laksanakan, tentu saja kita laksanakan. Itu harus melalui musyawarah, dan nanti masyarakat kami persilakan untuk menyampaikan aspirasinya melalui PPK boleh, melalui langsung ke Bapak Kepala Kampung boleh, dan itu tentu saja akan kita tampung. Mari kita nanti bermusyawarah bersama untuk menentukan mana skala prioritas yang akan kita laksanakan. Next, terakhir, pemerintah kampung, program kegiatan prioritas, peningkatan kedisiplinan perangkat kampung. Kedisiplinan perangkat kampung 100 hari kerja Bapak Hermansyah telah terbentuk dan terus akan kita pertahankan, di mana perangkat kampung berangkatnya pagi, pulangnya sore. Kalau belum jam 3 atau jam 4 belum pulang, maka ini sudah terlaksana dan terus akan ditingkatkan. Peningkatan kapasitas dan skill perangkat kampung melalui program-program yang ada di pemerintah kabupaten, peningkatan dan peran aktif BPK dan lembaga kampung. Bapak Ketua BPK izin, di sini Bapak Kepala Kampung sangat ingin sekali BPK berperan aktif membantu Bapak Kepala Kampung untuk pembangunan kampung Agung Dalam, perbaikan dan pelayanan jam kerja sekretariat kampung seperti yang saya tadi katakan, jam 8 sampai jam 4. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana penunjang bagi perangkat kampung, penyediaan seragam lengkap bagi perangkat kampung. Hari ini kami sudah menggunakan seragam lengkap. Hari Senin, Selasa kami sudah pakai baju khaki, dan Rabu Kamis baju putih hitam. Kemudian hari Jumat batik, cuman belum batiknya, bersabar, nanti pasti akan kita adakan. Kemudian selanjutnya next, pembangunan kampung, merenovasi pembangunan kantor sekretariat kampung, pembuatan saluran air atau talut di jalan-jalan tiap RT, perbaikan jalan kampung di tiap-tiap RT, pembuatan podium atau tribun pada lapangan sepak bola kampung, pembuatan taman kampung dan jogging track di area sekitar lapangan sepak bola kampung, pembuatan lapangan olahraga 2-in-1 yaitu lapangan futsal dan voli, pembuatan sumur bor untuk RT yang kesulitan air bersih, dan membuat tiang lampu penerangan jalan untuk tiap-tiap rumah secara bertahap. Bapak Ibu, ketika Bapak Lurah memberi tiang lampu untuk rumahnya, ada yang nggak bersedia? Bersedia semua ya? Bersedia ya? Tapi lampunya beli sendiri dan listriknya bayar sendiri. Siap? Siap. Biar terang Pak. Lanjut. Pembinaan kampung, ya, ini membudidayakan kembali kegiatan gotong royong. 100 hari kerja sudah terlaksana. Kita kerja bakti gotong royong, kemudian membumikan kembali olahraga, senam, kesehatan minimal 1 kali setiap pekan. Ibu Kepala Kampung sudah melaksanakan juga setiap hari Kamis sore.
kemudian menggiatkan pemasangan bendera umbul-umbul. Ini menjadi PR kita bersama. Setiap hari-hari besar nasional, bagaimana supaya gang-gang kita, bagaimana supaya depan rumah kita ramai dengan bendera umbul-umbul, menghidupkan kembali siskambling di setiap RT. Next. Di bidang pemberdayaan kampung, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Saya ulangi, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Ibu bidan desa, apa sarana dan prasarana yang belum lengkap? Silakan diajukan, karena sudah ada di RPJM, harus kita lengkapi. Bahkan mesin fogging untuk nyamuk berdemam berdarah yang pada saat beberapa waktu yang lalu kita kesulitan, ini kita akan adakan dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian promosi dan penyuluhan program kesehatan, pendistribusian hasil perkebunan ke pabrik, pemberdayaan kegiatan yasinan setiap malam Jumat, itu minimal tiap RK itu harus ada. Next. Dan akhirnya, karena masih banyak yang harus kami sampaikan, cuman kita ada waktu yang harus kita tuntaskan, dan kami juga izin Pak Lurah dan Bapak Ketua BPK, kami tutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya, cakep ya. Bermain pisau akan tersayat, pisaunya beli di Bandar Jaya. Kepala kampung dan BPK kompak merakyat, masyarakat kampung semakin maju berjaya. Demikian kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.